Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Meliatus Saadah. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya tentang evaluasi kurikulum. Baik, langsung saja kita mulai. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan salah satu komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh pendidik sebagai pelaksana kurikulum. Sebagai pendidik tentunya harus memahami betul mengapa suatu kurikulum harus dievaluasi dan apa yang menjadi tujuan dari evaluasi kurikulum tersebut. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Yang pertama, perbaikan program. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Yang ketiga, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Konsep atau model evaluasi. Yang pertama, measurement. Model ini menitik beratkan kegiatan pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan individual atau kelompok. Saya mengambil implementasinya pada mata pelajaran sosiologi, di mana mata pelajaran itu menjelaskan mengenai individual atau kelompok suatu masyarakat. Yang kedua, congruensi. Model ini menekankan pada pemeriksaan kesesuaian tujuan dan hasil belajar. Contoh implementasinya pada penilaian UAS, di mana siswa mengerjakan soal dari hasil belajarnya. Pada sistem penilaiannya, guru bisa menilai apakah tujuan pembelajarannya terpenuhi atau tidak, dan hasil belajarnya apakah baik atau tidak. Yang ketiga, illumination. Illumination merupakan studi pelaksanaan program, pengaruh lingkungan, dan pengaruh program terhadap hasil belajar. Pada model ini saya mengambil implementasi pada saat perubahan kurikulum di beberapa kabupaten. Sebelum merubah suatu kurikulum, pastinya menentukan pengaruh lingkungannya dan pengaruh program terhadap hasil belajarnya. Yang keempat, educational system evaluation. Program ini mengemukakan perlunya evaluasi itu dilakukan terhadap berbagai dimensi program. Tidak hanya hasil yang dicapai, tapi juga input dan proses yang dilakukan tahap demi tahap. Implementasi pada model ini yaitu dari tugas yang diberikan pada siswa, yang setelah siswa mengerjakan tugas itu, guru menilainya. Setelah itu, guru mengevaluasi dan memberi edukasi supaya siswa lebih baik untuk ke depannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pendekatan atau cara. Yang pertama, measurement, ada pula pendekatan dan caranya. Yang pertama, menempatkan kedudukan setiap siswa dalam kelompoknya melalui pengembangan norma kelompok dalam evaluasi hasil belajar. Yang kedua, membandingkan hasil belajar antara dua atau lebih kelompok yang menggunakan program atau metode pengajaran yang berbeda-beda melalui analisis secara kuantitatif. Yang ketiga, teknik evaluasi yang digunakan terutama tes yang disusun dalam bentuk objektif yang terus dikembangkan untuk menghasilkan alat evaluasi yang reliable dan valid. Selanjutnya, yang kedua, congruensi. Ada pula pendekatan dan caranya, yaitu menggunakan prosedur pre-and dan post-assignment dengan menempuh langkah-langkah pokok sebagai berikut: penegasan tujuan, pengembangan alat evaluasi, dan penggunaan hasil evaluasi. Yang kedua, analisis hasil evaluasi dilakukan secara bagian demi bagian. Yang ketiga, teknik evaluasi mencakup tes dan teknik-teknik evaluasi lainnya yang cocok untuk menilai berbagai jenis perilaku yang terkandung dalam tujuan. Yang keempat, kurang menyetujui diadakannya evaluasi perbandingan antara dua atau lebih program. Yang ketiga, illumination. Ada pula pendekatan dan caranya. Yang pertama, menggunakan prosedur yang disebut progressive focusing dengan langkah-langkah pokok, orientasi pengamatan yang lebih terarah, analisis sebab dan akibat. Yang kedua, bersifat kualitatif terbuka dan fleksibel eklektif. Tiga, teknik evaluasi mencakup observasi, wawancara, angket, analisis dokumen, dan bila perlu mencakup pula tes. Yang keempat, educational system evaluation. Ada pula pendekatan dan caranya. Yang pertama, membandingkan performance setiap dimensi program dengan kriteria internal. Yang kedua, membandingkan performance program dengan menggunakan kriteria. Yang ketiga, teknik evaluasi yang mencakup tes, observasi, wawancara, angket, dan analisis. Yang keempat adalah dokumen.
Ada pula kelemahan dan fungsinya. Yang pertama, measurement terletak pada penekanannya yang berlebihan pada aspek pengukuran dalam kegiatan evaluasi pendidikan dan fungsinya untuk seleksi, bimbingan, perbandingan efektivitas program. Yang kedua, congruensi, kelemahannya terletak pada ruang lingkup evaluasinya dan fungsinya untuk penyempurnaan bimbingan siswa. Yang ketiga, illumination, kelemahannya terletak pada teknis pelaksanaannya dan fungsinya untuk penyempurnaan program. Yang keempat, educational system evaluation, kelemahannya yaitu mengenai pandangannya tentang evaluasi untuk menyimpulkan kebaikan program secara menyeluruh dan fungsinya sama dengan illumination yaitu untuk penyempurnaan program. Selanjutnya, pada model yang disarankan. Model yang disarankan yaitu model yang keempat, karena memiliki kekuatan dan kelemahan yang ditinjau dari berbagai segi dan merupakan model yang paling tepat. Kelemahan masing-masing model yang lain dapat ditanggulangi oleh model ini. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih untuk yang telah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa kembali, thank you.